materinya. Kita bicara tentang materi kedua, yaitu kesehatan mental. Ya. Nah, kita lihat dulu ya. Kalau kita bicara tentang manusia ya, secara umum ya, itu kan ada 3 hal yang umum ya, yang kita pahami. Yang pertama itu manusia terdiri dari apa? Pikiran, emosi, tindakan, ya kan? Jadi urutannya gini Pak, pikiran, emosi, tindakan. Nah kita lihat, ini makna masing-masing apa sih? Yang disebut pikiran itu apa sih? Ayo, apa pikiran Pak? Pikiran itu apa sih? Oh bukan mindset, beda lagi. Keluar dari otak. Oke 50.000 deh keluar dari otak. Apa lagi? Ya pokoknya keluar dari hati. Daya analisa. Setengah benar. Nah, setengah benar, tapi benar deh. 50.000. Apa lagi? Hah? Gua nggak dipotong. Kasih 50.000. Imajinasi hampir benar 50.000. Hasil dari sebuah proses berpikir. Pikiran hasil proses berpikir. Masih berputar-putar Pak. Tapi 50.000 deh nggak apa-apa. Hasil dari sebuah penglihatan. Hasil dari sebuah penglihatan. Ya, ayo. Oke, 50.000 deh nggak apa-apa. Gagasan hampir, ya. 50.000. Sini apa? Ide 50.000. Sini apa? Penglihatan. Oke, 50.000 deh ya. Jawabannya 100% benar belum, salah juga enggak sebenarnya gitu ya. Jadi pikiran itu apa? Hah? Proses kita manusia memahami lingkungan, diproses ya. Jadi kalau kita bisa melihat sesuatu kan, mata kita masuk ke lensa masuk ke otak, di otak baru terciptalah bentuk pemikiran. Oh ini toh, pendengaran juga sama. Jadi panca indera tuh seperti sesuatu yang menghubungkan antara kepala kita sama luar. Tapi yang ngolah ya pikiran. Nah itu pikiran Mbak. Ya, yang pertama ya. Sekarang yang kedua, emosi itu apa emosi? Ayo. Emosi sama dengan perasaan. Itu sama dengannya, tapi nggak apa 50.000. Proses dari pikiran. Jadi gimana prosesnya? Kita pikirkan prosesnya menghasilkan emosi. Oke, belum tepat, tapi 50.000 deh nggak apa-apa. Hah? Apa? Amarah itu bentuk emosinya, tapi emosinya apa belum terjawab. Ya 50.000. Ya? Pengungkapan apa? Emosi. 50.000 deh, belum tepat. Ya? Ungkapan perasaan. Nah emosi itu sebenarnya perasaan itu. Proses dari pemikiran. 50.000. Proses dari pemikiran. Ayo, 50.000 deh, gak apa-apa. Sebelah sini apa? Oke. Emosi itu adalah mental state. Nah, state itu apa ya? Mental state. Ya. Kalau ini bisa dalam bentuk gambar. Nah, tadi ada yang bilang gambaran kan? Betul, gambar nih kebanyakan. Ya kan? Coba saya tanya ya, kalau nggak percaya ya. Siapa nih ya? Ibu, Bu, coba ya. Pikirkan gajah. Sudah? Coba jelaskan. Apa yang muncul di kepala Ibu? Gajah. Yang muncul di kepala saya adalah gajah itu badan belalainya panjang. Belalai. Terus badannya gemuk. Apa ya? Itu yang terpikir ya. Jadi waktu kita dikasih stimulus
gajah, langsung kita terbayang gambar, gitu kan ya. Oke, 50.000. Yang sebelah sini deh, Bu. Kalau gajah yang muncul dalam benak Ibu apa? Gajah itu hewan yang badannya gede, belalainya panjang, telinganya juga lebar, matanya kecil, kakinya 4 gede-gede. Detil ya, lebih detil ya. Oke, 50.000 gitu ya. Nah, yang menarik adalah padahal yang saya minta itu bukan gambar. Yang saya minta itu adalah GAJAH. Jarang orang memunculkan ini ya. Tapi orang memunculkan gambar. Semua bentuk pikiran kita tuh dalam bentuk visual gambar. Itu uniknya tuh ya. Apapun, semua benda apapun juga pasti visual. Ya. Itu kursi KURC, enggak gitu ya. Tapi bentuk kursi, oh kursi seperti ini, gitu ya. Oh kursi seperti ini. Nah makanya kadang-kadang kalau kita bicara pikiran, satu orang dengan satu orang sering nggak nyambung. Karena yang satu membayangkan yang berbeda. Kursi misalnya, kursi yang warnanya coklat ya. Kursi yang warnanya merah ya. Oh kursi yang besi ya. Semua beda-beda tuh. Walaupun bentuknya namanya sama kursi. Setiap orang punya bayangan berbeda. Nah, inilah pikiran. Ya. Nah, kalau kita bicara emosi, emosi ini tidak punya bentuk. Emosi itu bentuknya adalah apa? Belakangnya I. Emosi bentuknya apa? Apa tadi? Yes. 50.000 tuh. Energi. Emosi itu bentuknya energi. Ya kan? Makanya ada orang yang kadang-kadang hari ini tiba-tiba nggak mood, ada nggak? Padahal nggak ada apa-apa tuh. Nggak ada peristiwa, nggak lagi susah, nggak lagi punya masalah. Tapi kok hati nggak mood ya? Nah, karena energinya itu. Ya, nah itu yang disebut sebagai emosi. Nah, yang terakhir adalah bentuk dari yang muncul keluar. Ya, namanya perilaku. Ya. Nah, sekarang kalau kita pengen tahu kenapa ya seorang ini kok melakukan seperti ini, itu sebenarnya tergantung pada pikiran dan emosi. Gitu ya. Jadi apa yang Bapak dan Ibu lakukan itu tergantung pada pikiran dan emosinya. Nah, ini apa maknanya dengan kita? Karena kalau gini ya, kalau pikirannya kusut, emosinya gimana? Kusut tuh pikiran tuh. Betul ya? Oh enggak, amarah, kesel, jengkel tuh di sini. Nah, ini kusut nih. Ya pikirannya lagi banyak masalah, banyak pertimbangan, akhirnya mempengaruhi emosi. Perilakunya gimana? Kacau, ya kan? Ada kadang-kadang kita tanya korslet gitu. Ada nggak teman kita yang gitu? Hari kemarin biasa aja ngobrol-ngobrol ngopi gitu ya. Tapi hari ini Pak, ini gimana Pak? Mau tahu wah. Apa ya tiba-tiba marah-marah ya? Karena apa? Di sininya bermasalah nih. Ya. Nah, teman-teman, suka tidak suka, kita juga akan menghadapi situasi ini lebih ekstrim nantinya ya. Next coba Pak Ismail. Mana tuh dia? Oh ya. Nah, inilah yang muncul ya. Jadi kalau yang di atas ini kan lebih pada tindakan dan perilaku yang kita tahu. Ya. Tapi di bawahnya, di bawah sadar nih ya, ada yang namanya mindset tadi ya, mindset. Ada mindset, ada emosi, ada harapan, ada penilaian diri, ya kan? Ada lagi orang memaknakan dirinya. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa saya ini orangnya nggak pede, ya setiap dia omongan nggak pede itu membuat dia semakin tidak percaya diri, gitu ya. Makanya ketika kita nanti sudah masuk ke bisnis, semua yang muncul dari mulut kita harus kata-kata yang positif. Saya bisa, saya yakin bisa. Gitu kan ya. Tapi kalau, aduh saya bisa apa ya? Aduh saya sih nggak bisa Pak. Aduh saya ini orangnya begini. Jadian tuh. Karena di otak kita atau di alam bawah sadar kita melakukan hal seperti ini. Lalu ada juga belief. Belief itu sesuatu yang kita yakini. Jadi kalau kita yakin bahwa saya sih nggak percaya sama orang. Orang itu banyak yang jahat sama saya. Perilakunya gimana orang itu?
siapa aja dia nggak musuh, betul nggak? Betul nggak? Wah, saya curiga sama ini. Karena apa? Beliefnya udah nggak percaya orang. Nah, biasanya kalau saya sebagai psikolog, yang paling sulit tuh membenahi belief meaning. Jadi kalau dia udah merasa rendah diri, ya sudah, saya harus perbaiki dulu. Kenapa kok dia nggak rendah diri? Misalnya, oh ya karena masa kecil saya sering dimarahin bapak, masa kecil orang tua selalu merendahkan, marahin, jelek-jelekin, dan sebagainya. Muncullah belief dan meaning yang salah, sehingga perilakunya muncul. Nah, pada saat nanti kita mulai memasuki masa pensiun, beresin dulu Pak hal begini. Karena ingat ya, dunia di luar, kalau dunia kerjaan begini ya, kalau Bapak Ibu kerja, ya kan, kerja di satu organisasi, ya kan, di RSB misalnya. Di sini ada apa? Ada apa dalamnya? Atasan, ya kan, atasan dulu ya, atasan kita. Tugasnya beliau apa? Mengatur kita. Jadi kita hidupnya diatur, harus gini, harus gini. Yang kedua ada juga sistem kerja harus begini, ya kan? Ya harus absen lah, harus apa? Kalau cuti harus lapor, kalau izin harus ngomong, harus tertulis, minta apa-apa harus usulan, tanda tangan sana, tanda tangan sini, semua ada sistemnya. Sehingga dengan begini kita menjadi orang yang terkendali. Jadi kalau orang di dunia kerja itu ada keuntungannya, semua terkendali karena semua disiapkan oleh sistem di perusahaan. Tapi begitu Bapak dan Ibu jumping ke dunia yang bebas, sebebas-bebasnya, ini mesti hati-hati nih, galaunya lebih tinggi. Nggak ada lagi atasan yang ngatur, nggak ada lagi teman-teman yang ngingetin, nggak ada lagi yang harus absen, semua harus dipikirkan sendiri. Makanya saya sering bilang, kalau kita belum selesai dengan digedein coba, Mail. Kalau kita belum selesai dengan yang di bawah, dibesarin aja. Yang di bawah, ketika kita tidak ada lagi kendali dari siapa-siapa, masalahnya besar. Stres muncul, bingung, panik, mau nanya siapa ya. Kalau dulu kita lagi bingung di tempat kerja, nanya siapa? Aduh pusing temen. Ini gimana ya, Nena ya? Atau nanya atasan, Pak ini gimana bagusnya ya? Dijawab. Tapi nanti ketika pensiun, ada yang ditanya nggak? Nanya siapa ya? Nanya istri? Nggak tahu Pak. Nanya suami? Nggak tahu Bu. Gimana ya? Nanya temen? Lu nggak tahu nih. Nanya anak, apalagi nggak bisa jawab lagi ya. Nah mulailah gelisah, ya. Jadi kegelisahan itu muncul karena apa? Karena kita tidak lagi dikendalikan siapa-siapa. Nah sekarang kalau kita nggak dikendalikan siapa-siapa, berarti pengendalinya siapa? Yang ini. Makanya beresin dulu hal-hal seperti ini. Tuh. Saya dulu orangnya misalnya suka mudah marah. Kenapa ya? Nah mulai teliti, ya. Diteliti kenapa yang mudah marah. Oh, saya ini orangnya kalau orang ngomongnya kenceng sedikit kok saya mudah tersinggung ya. Nah nanti nggak bisa begitu Pak. Apalagi kalau kita udah dunia luar. Dimarahin, tambah dimarahin. Dimarahin lagi, betul nggak? Iya. Betul. Kalau sini marahin. Siapa? Iya, siapa? Ya. Ini marahin kesel lagi. Makanya kalau udah di masa pensiun tuh semuanya tiba-tiba bisa muncul hal-hal yang tadi Pak. Nah ini kira-kira. Ya, nah apa akibatnya kalau kita tidak menyelesaikan masalah belief, meaning, self, ekspektasi, emosi, mindset kita? Kita lihat next berikutnya. Inilah yang bisa terjadi. Nah, akibatnya. Satu, kita merasa kemampuan kita menurun. Aduh pusing banyak masalah. Padahal ingat, ketika masalah muncul, yang membuat kita nggak bisa melihat masalahnya mah karena apa? Nih, ininya Pak. Bukan ininya, pikiran kita kalau situasinya bagus ya pikiran cerah. Tapi karena emosi-emosi negatif yang kita tanam inilah yang jadi masalah. Satu ya. Yang kedua muncul juga kebingungan. Ini akibat pikiran. Ya karena emosi juga. Emosi mudah tersulut tadi ya. Ini biasanya orang-orang yang apa ya? Kalau saya bilang kenapa sih orang
sering merasa emosi tersulut? Coba, ini manusia ya. Kalau orang secara normal, orang yang bisa menerima dirinya, kalau dia misalnya dihina sama orang, reaksi gimana? Enggak normal. Saya orangnya bisa menerima diri, sudah beres dengan diri sendiri. Ada orang menghina gimana? Biarin aja, gak apa-apa, tenang aja. Betul nggak? Karena apa? Nah, dia kan punya putusan. Apakah emosi orang ini mau saya buat emosi, buat kesel, atau biarin aja urusan dia lah. Dia mau ngomong apa bukan urusan saya. Nah, orang yang sehat itu bisa seperti itu. Ya, jadi orang emosi itu orang yang sebenarnya merasa dirinya bukan R depannya. Betul nggak? Gampang dikit-dikit tersinggung. Padahal apa urusannya? Mungkin barangkali baper ya. Mungkin orang ngomong itu bukan tujuannya ke kita, betul nggak? Kadang orang asal ngomong. Kadang orang mungkin maksudnya kemana. Jadi kalau kita mau jadi orang yang sehat, ya biarin aja orang ngomong apa. Kan saya yang mutusin hidup saya. Nah, itu orang yang sehat, nggak jadi orang yang rapuh. Nah, kadang-kadang orang yang mudah tersulut tuh kadang-kadang begitu. Ya, korslet di mana-mana. Lalu merasa diri lemah, ini juga masalah mindset ya. Lalu suka blank. Ada yang suka blank? Hah? Ada loh. Ada blank loh. Aduh, apa tadi ya? Instruksi dari atasan tadi apa ya? Kok saya lupa semua. Kadang gitu. Tiba-tiba ngeblank, buyar semua. Nah, itu juga salah satu tuh. Ya. Ada lagi yang insomnia. Siapa yang mulai sulit tidur? Sulit tidur. Kalau sulit bangun bersyukur, Pak. Bersyukur loh. Di usia kayak kita nih bisa tidur itu adalah sesuatu yang berharga. Ya. Jadi kalau sampai kesulitan tidur masalah. Lalu seringkali paranoid. Ya kan? Melihat orang apa curiga. Ya, misalnya contoh nih mau deket-deket pensiun. Lalu tiba-tiba ada meeting yang kita nggak diundang. Pikiran gimana? Kok saya nggak diundang? Jangan-jangan. Nah, udah kan mulai mikirnya negatif kan? Padahal orang berpikirnya barangkali, ya sudahlah ibu kan sebulan lagi mau pensiun, nggak usah kita undang meeting deh. Maksudnya begitu, tapi dianggapnya karena parno jadi negatif, gitu kan ya. Terus yang berikutnya, overthinking. Apa itu overthinking? Kebanyakan mikir, kejauhan mikirnya, ya. Padahal tadi kan udah belajar kan ya, kita harus mulai belajar hidup di saat ini, sekarang. Apa yang kita lakukan hari ini? Saya hanya punya hari ini, mau ngapain nih hari ini? Jangan mikir jauh-jauh, Pak. Nanti kita stres. Nah, ini banyak mindset pensiun yang kalau saya kumpulkan ya dari beberapa konseling yang saya lakukan, biasanya muncul seperti ini. Nah, kita lihat sekarang. Nih, pikiran. Kalau di pikiran itu biasanya muncul demensia. Demensia itu apa ya? Apa demensia? Pikun, lupa. Ya. Walaupun lucu ya, sebenarnya pelupa itu apa sih yang disebut lupa itu? Itu kayak orang yang dimarahin begitu. Kamu lupa ya? Enggak, Pak, enggak lupa. Cuma saya enggak inget. Ya, sama bedanya. Nah, ini Pak ya, hati-hati nih ya. Hati-hati dengan otak kita. Sekarang saya tanya, kalau Bapak dan Ibu punya flash disk ya, atau flash disk ya? Flash disk kan ya? Kalau itu di format berulang-ulang, isinya hilang nggak? Di format, dihapus, isi lagi yang baru, format, hapus, hilang nggak? Dulu saya berpikir begitu. Saya punya flash disk yang sudah lama, tapi ada data yang penting. Saya tanya sama teman saya IT, aku punya sekian tahun lalu data bisa diambil lagi nggak ya? Sini. Apa yang terjadi? Dengan software khusus dia keluarinlah semua data sejak pertama saya beli flash disk dari nol. Nah, itulah otak kita. Jadi otak kita itu apa yang sudah masuk di kepala kita tidak bisa dihapus. Pak,
Kalau di otak kita nggak bisa dihapus, kenapa kok saya pelupa ya? Aneh toh? Padahal semuanya nempel di kepala kita, ya kan? Coba nggak usah gitu aja ya, kadang-kadang suami istri gitu kan ya. Biasanya yang punya memori paling canggih itu suami atau istri? Istri. Betul ya, kalau suami mah ya sudah lama nggak apa-apa. Kalau istri gimana? Wah, inget ya. Mulai itu suruh inget-inget tuh. Kayak daya memori ibu-ibu lebih jago tuh daripada bapak-bapak. Bapak suka pelupa, gitu ya. Yang buat orang lupa itu sebenarnya bukan soal kapasitas otak. Otak kita kapasitas besar. Ya, ribuan gigabyte lah. Pokoknya berapa kali hard disk tuh. Yang problem itu naruh di laci yang salah. Nah, laci-laci nih. Otaknya lacinya nggak melatih, nyimpennya di sini. Ya, otak itu kayak laci, persis laci. Disimpannya gini, simpannya gitu, sehingga kita masih ingat. Nah, demensia itu kebiasaan orang yang berpikirnya akhirnya lupa sini. Padahal kalau orang ini contoh ya, paling simpel ya, gerakan mata kita tuh bisa melatih kita untuk ingat sesuatu. Ya, kalau mata kita bisa bergerak kemana, arah mana aja? Ke atas, bawah, kiri, kanan. Anggap aja otak kita itu punya 4. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Isi, kalau bapak lagi mikir tentang hal-hal pribadi, taruh di sini. Dompet, kunci, tas, apalagi tuh kalau berangkat kerja tuh. Sepatu, dan lain sebagainya. Ya kan? Ini saya ajarin tekniknya nih. Kalau untuk urusan kerjaan, taruh sebelah kanan. Ya kan? Di kerjaan, ada meeting, dan lain sebagainya, taruh di sini. Ya, nanti urusan-urusan yang lain taruh di sini. Oh, ini misalnya dokumen-dokumen misalnya. Ini apa lagi? Caranya boleh percaya boleh nggak, Pak ya? Tang ya kalau bagian Indo ini ya. Tapi utang di sinilah ya. Jadi utang nih harus ingat ya. Jangan ditagih terus. Aduh, kok saya lupa ya. Coba, kalau Bapak latih tiap pagi ya, tiap hari gini Pak ya. Oke, saya mau pergi kantor. Setiap saya mengingat barang-barang saya yang barang-barang pribadi, nengoknya gini Pak. Oh ini kanan, kiri, ke atas. Ini, gitu kan ya? Ini kan, ini kiri kanan ini kiri kanan atas, ini kiri kanan bawah gitu. Kalau saya modelnya gitu, bukan atas bawah kiri kanan. Terus sudah sampai di kantor. Oh, ini yang di kantor apa aja ya? Lihat kanan. Oh, nanti ada meeting, nanti ketemu direktur, nanti ketemu ini, oke. Oh, tadi ada tugas lain nggak ya? Oh, ini. Coba percaya boleh nggak? Jadi mata kita bisa mengakses ke 4 kuadran di kepala kita. Ini saya pakai bertahun-tahun dan cukup efektif. Jadi saya tuh jarang lupa. Bukan nggak pernah lupa ya, lupa juga, tapi jarang lupa karena saya ngaturnya begini. Pagi-pagi masuk kantor enggak. Nah, gini kanan kiri ke atas nih. Ini kanan ini. Oke, udah semua udah. Aneh loh. Ya, demensia itu sebenarnya bisa dilatih. Ya, demensia. Yang kedua, ada yang namanya apa? Ya, nanti saya jelaskan ya di next berikutnya ya. Tapi ada juga yang fokusnya menurun. Ya, jadi kita nggak fokus. Ya. Kepikirannya ya. Kalau perasaan ada apa? Depresi. Depresi itu apa sih Pak? Nah, hati-hati nih. Saya banyak nanganin kasus-kasus depresi. Ya, kalau ke psikiater obat. Tapi, kalau jadi online itu kan impactnya. Tapi depresi itu apa sih? Beda, stres, tekanan, depresi. Ini lebih tepat nih. Bukan dengan mas numpuk. Depresi itu muncul karena kita merasa orang yang paling terpuruk di bawah. Itu depresi itu. Nah, pertanyaan saya, ini orang depresi ini emosinya dia ngerasa di bawah. Obatnya apa jadi? Obatnya? Oh, jangan obat, bukan obat fisik Bu, maksudnya obat secara psikologis. Bukan. Ya, caranya gimana?
didengarkan atau yang dirasakan atau yang Enggak, orang depresi kalau banyak didengarkan tambah depresi. Hati-hati ya. Orang depresi itu jangan banyak didengerin. Ayo. Enggak, nih 50-50 ya. Nih mas apa aja dari nggak kelihatan nih. Orang depresi karena dia merasa dia paling terpuruk di bawah, dia perlu melihat bahwa ternyata banyak orang yang lebih di bawah. Saya berapa kali ya mengobati orang depresi gini, saya bilang, Pak, Bapak daripada cuma berkeluh kesah tentang depresi, Bapak ke panti asuhan, ke panti jompo, coba bantu di sana. Anehnya sembuh, Pak. Kenapa coba? Karena dia cuma merasa paling di bawah. Begitu ngelihat, oh iya ternyata ada orang lebih susah dari saya ya. Apa yang terjadi? Dia mulai naik PD-nya. Depresinya sembuh. Ya kan, kalau di Wiataguna tuh ada tuh kan, kalau orang yang buta baru itu kan biasanya dibantu bacain dan lain sebagainya. Itu saya suruh ke sana. Seminggu sembuh, Pak. Jangan orang depresi dengerin curhatnya, tambah depresi. Kan depresi gitu, Pak, saya ini hidup begini susah. Depresi itu nanti paling parah apa? Bundir. Saya punya 3 case bundir dalam sepanjang karir saya yang ngurus kasus-kasus gitu ya. 3-tiganya sama, nggak saya dengerin. Bu, daripada ibu ngeluh kesah masalah hidup dan sebagainya, panti asuhan. Cari dengerin orang punya masalah. Sembuh. Karena dia tiba-tiba dia ngelihat bahwa ternyata di bawah dia ada yang lebih susah. Gitu ya, depresi. Nah teman-teman juga sama nih, kalau kita nanti sebagai pensiun, aduh kenapa hidup saya begini dan sebagainya, daripada pusing-pusing, coba bantuin orang, sok masuk komunitas, ya kan, bantu sana, bantu sini, aneh loh, tambah muncul PD-nya, iya ya ternyata saya masih bernilai, masih berharga. Nah itu depresi itu. Yang kedua, emptiness. Emptiness apa? Kosong. Ya. Nah kalau udah kosong diisinya dengan bukan. Bisa berbagai macam ya, aktivitas, bisa doa segala macam. Bahkan sekarang di banyak mall-mall di Jakarta, di Bandung ya, ada muncul tulisan besar. The best psychiatrist is kalau di mall shopping katanya gitu. Jadi shopping itu jalan-jalan tuh menenangkan jiwa katanya gitu ya. Asal jangan di tanggal tua, stres gitu kan ya. Katanya gitu ya. Jadi rupanya emptiness itu harus banyak kegiatan. Semakin banyak bengong, semakin banyak diem, semakin menjauhi sama komunitas, sama orang-orang, semakin emptiness terus-terusan. Ya, makanya kita perlu bergaul juga, Pak. Ya, nanti kalau misalnya ini udah jadi satu komunitas yang pensiun nih, udah WA grup satu aja, Pak. Kita saling sharing. WA kita di beberapa ini menarik tuh. Dia cuma meme-meme lucu, cerita-cerita lucu, tapi semangat, menyemangati, gitu ya. Jangan dihindari, Pak. Jangan menyendiri, merenungi nasib, tambah emptiness nanti kita, ya. Terus ketakutan, ini ketakutan banyak nih ya. Terus tertolak, ya, ini tertolak nih. Makanya kadang-kadang peran keluarga ini penting. Keluarga harus tahu kalau ayahnya, ibunya pensiun, ya anak-anaknya harus dilatih, ya. Malah kadang-kadang saya seringkali kalau ada pensiunan yang stres gitu kan dia, undang keluarganya semua, anak-anaknya, saya nasihatin, saya kasih masukan dan sebagainya. Karena penting sekali itu, ya. Kalau karena bapaknya tiba-tiba banyak di rumah, anaknya juga kesel gitu kan, dia dinasehatin, diomelin, di apa. Nah mulailah anaknya malah bermusuhan sama orang tuanya. Dulu waktu orang tua masih kerja nggak musuhan, malah begitu bapaknya pensiun di rumah malah musuhan, nggak kan aneh tuh. Makanya anaknya harus dikasih tahu. Jangan gitu loh, bapak tuh lagi stres mikirin gini dan sebagainya. Nanti kalau anaknya udah ngerti, oh iya ya bapakku lagi kondisi emosinya nggak stabil, lagi pensiun. Ya sudah deh saya ngalah. Kan gitu ya. Bukan anaknya malah ngotot, malah berantem sama orang tuanya. Ini kasus ini juga banyak nih. Lalu ada perasaan apa? Gelisah.
Ya, yang ujung-ujung tadi nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Nah, tindakannya ini yang salah Pak, karena ini pikiran perasaannya bergejolak nggak selesai-selesai, muncullah mager, gitu kan ya. Nah, Pak, kalau nonton TV, nonton Netflix itu aktivitas yang positif atau enggak? Ayo. Hati-hati. Otak manusia, otak manusia ya. Otak manusia itu kan Bapak sudah terbiasa aktif ya. Aktif ya, ngobrol, diskusi, ketemu orang, ini segala macam gitu ya. Tiba-tiba ketika pensiun cuman kegiatan nonton, otak kita pasif. Ya, otak pasif itu gampang masuk hal-hal negatif, terbantu depresi. Apalagi tontonan kita tonton apa? Kasus Vina yang nggak beres-beres. Wah, tambah pusing. Gimana sih ini? Siapa yang salah? Pak, udah stop. Jangan nonton Vina, nonton yang lain yang positif. Lo jangan salah lo ya. Kalau otak kita sudah pasif, ditambah lagi dengan informasi-informasi negatif, yang ada blunder. Ya, kenapa psikologi itu satu hari nggak boleh lebih dari 3 pasien ditanganin, nggak boleh lebih. Psikolog, stres. Bayangin Pak, orang datang cerita masalahnya, Pak saya depresi, Pak suami saya begini. Walaupun itu cuma dengerin manggut-manggut, tapi masuk ke hati kan, kitanya jadi depresi lama-lama, ikut stres. Sama, apalagi Bapak udah nggak aktif. Kalau masih kerja, denger berita-berita negatif, masih ada counternya. Karena kita kerja aktif. Tapi kalau Bapak pasif, hanya di rumah aja, denger berita negatif, nempel di kepala, nggak bisa selesai. Langsung terbayang-bayang, iya juga ya, kenapa kok begini ya. Jadi kita seakan-akan jadi orang yang harus mikirin apa? Negara. Kegedean Pak, udah mikirin diri sendiri, mikirin keluarga kita. Nggak usah mikirin negara, kegedean Pak, stres. Ya kan? Gitu kira-kira. Lalu yang berikutnya, melamun. Nah, ini juga sama nih. Ya, kalau kita punya aktivitas, ya bisa membantu tuh nggak ngelamun gitu kan ya. Tapi kalau nggak ada aktivitas, mulai ngelamun lah kesana kemari gitu kan ya. Lalu yang berikutnya, tindakan kelelahan fisik. Ya, ini kelelahan fisik ini bukan fisik yang real loh Pak. Ya, kadang-kadang yang paling parah itu kelelahan fisik yang diakibatkan oleh apa? Fatigue psikis. Ini kelelahan psikis, bukan fisik ya. Atau dalam bahasa ini apa namanya? Burn out. Ya, pernah dengar istilah burn out? Ya, burn out. Burn out itu apa sih? Panas? Bukan Bu. Burn apa? Kebakar. Out, jadi kebakar keluar, bukan begitu terjemahannya. Bukan gitu terjemahannya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini artinya gosong. Nah, psikisnya gosong gitu ya, terbakar habis, bukan keluar, terbakar habis gitu kan ya. Nah, sebenarnya di area pekerjaan Bapak dan Ibu yang rentan dengan bertemu orang, bertemu dengan pasien yang emosinya nggak stabil dan sebagainya, sebenarnya rentan menghadapi yang namanya burnout. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu lebih kuat kalau nanti pensiun, karena sudah biasa terlatih, ya kan? Di dunia kayak sekarang nih, ya gosong, udah terlatih, udah kuat gitu, ya. Oke. Yang terakhir apa? Insomnia, gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini post-port syndrome. Apa itu post-port syndrome? Apa itu? Apa post-port syndrome? Gejala yang terjadi di mana penderita hidup dalam bayang-bayang kebesaran masa lalu. Coba lihat ya. Dihapus dulu Pak. Sorry ya, doh.
Arti pos-pos sindrom adalah pos itu apa? Setelah power, kekuasaan, sindrom, gangguan, gitu kan ya. Jadi pos-pos ini ada gejala penderita yang dulu punya power yang lebih, tiba-tiba hilang. Contoh paling simpel, kayak misalnya ibu di bagian apa, Bu? Sekretariat. Waduh, sekretariat kan punya powernya, Bu. Ngatur orang ya. Surat jangan lupa. Siap. Udah beres belum? Siap, gitu ya. Dulu. Tapi begitu kita pensiun, siapa yang mau saya suruh-suruh ya? Anak suruh-suruh. Nanti ambilin beras ya. Nggak mau, Pak. Lagi sibuk kuliah. Aduh. Orang lain nggak mungkin disuruh. Istri, suami, marah disuruh. Nah, mulai dari kita punya power, tiba-tiba semua hilang. Nah, itulah yang terjadi post-post syndrome. Tapi ini sebenarnya biasanya tergantung pada jabatan, Pak. Tidak semua jabatan menghadapi ini, ya. Satu, tergantung pada jabatan. Ya. Semakin tinggi, semakin besar tingkat dia bisa kena post-post syndrome, terutama ya. Yang kedua, tergantung pada bukan lingkungan, tergantung pada persepsi. Ya kan? Kalau saya merasa bahwa pekerjaan adalah hal yang paling penting dalam hidup saya, tiba-tiba hilang juga bisa stres. Makanya di sesi ini kan kita belajar tentang R apa? Betul ya, betul. Realitas 50.000 ya. Realitasnya kalau pensiun kita sudah tidak bisa apa-apa. Realitasnya kalau pensiun saya sudah kehilangan banyak hal. Nah, itu dulu. Selesaikan dulu tuh. Kalau enggak kita stres terus gitu kan ya. Terus post-post syndrome adalah gejala kejiwaan yang kurang stabil yang muncul tak kala seorang turun dari kuasa jabatan tadi ya, yang turun tadi ya. Ini biasanya begitu. Jadi intinya dulu ada yang disuruh-suruh, dulu ada yang diperintah, tiba-tiba hilang semua, gitu ya. Nah, ada dua cara ya. Pertama, cara eksternal dan cara penanganan internal, gitu ya. Yang pertama, untuk eksternal ya, dukungan dan pengertian dari orang-orang tercinta. Ya, kembali keluarga. Back to family. Ya, biasa orang pensiun tuh, saya sering sarankan gini, setahun sebelum kita masuk masa pensiun, back to family. Kalau dulu kehilangan waktu banyak ngobrol sama istri, sama anak, yuk kumpulin semua, mulai makan bareng. Ya, ini siapa sini yang makan kadang-kadang nggak di meja, satu di TV, satu di bengkel, satu di segala macam. Yuk kumpul. Ya, memang nggak mudah ya kalau nggak biasa seperti itu ya. Tapi ya kita harus perbaiki lagi karena kalau enggak, yang kita punya pada saat kita pensiun siapa? Yang kita punya siapa? Ya keluarga itu, nggak ada yang lain. Ya, jangan berpikir orang yang masih kerja ya, misalnya yang masih di RSB akan peduli sama kita, enggak. Mereka udah sibuk kerja, bukan nggak peduli, tapi udah sibuk kerja sendiri. Yang ada hanya kita dan keluarga. Makanya kalau ini nggak diperbaiki, bisa kebayang nggak repotnya gimana nanti? Ya. Lalu yang kedua, dukungan terdekat. Ya, mulai siapa nanti yang akan juga mempengaruhi atau mau nggak mau akan kita temui selain keluarga inti, keluarga besar, betul ya? Kalau dulu sama keluarga adik kita nggak pernah kumpul, sekarang ya mbok iya coba dulu lah ya, sebelum masa pensiun, lagi di mana deh? Yuk nongkrong yuk, kumpul-kumpul yuk sama keluarga yuk, anak-anak mau diajak dan lain sebagainya. Itu juga penting loh, ya. Yang terakhir aktualisasi yang baru, ya. Ini mencoba hal-hal baru. Next berikutnya. Yang berikutnya, yang internal ya, menempatkan jabatan dalam posisi yang wajar. Makanya kalau di beberapa organisasi ada namanya masa MPP. MPP ya. Apa itu? Masa persiapan pensiun. Teman-teman ada nggak masanya? Ada juga. Karena kalau di beberapa organisasi ada yang boleh diambil, ada yang boleh enggak. Di sini sama?
Boleh ambil, boleh enggak? Oh, harus diambil di sini ya. Ini kelihatan sepele ya. Ya, jadi ada, kalau di beberapa perusahaan ada tuh yang boleh iya, boleh enggak, tergantung. Ya, tapi saran saya ambil MPP. Karena ini masa transisi. Ya. Ini penting nih. Supaya kita mulai menyadari bahwa jabatan itu tidak selamanya. Suatu hari harus diserahkan lagi ke organisasi. Ya sudah, saya kembali ke dunia nyata. Lalu cadangkan energi psikis bagi alternatif fokus lain. Ini sama juga ya. Mulai cari komunitas-komunitas, Pak. Ya, kalau kita mau arahnya komunitas keagamaan, ya mulai dari sekarang, jangan pas nanti lewat. Mulai aktif, gitu kan ya. Kalau mulai komunitas sosial misalnya itu ya, masuk ke situ, gitu kan ya. Kalau mau ke mana, komunitas bisnis, ya mulai cari mana komunitasnya nih. Sehingga kita siap ya, karena kita sudah punya alternatif. Lalu tanamkan dalam diri bahwa jabatan hanya bisa sementara yang tadi ya, gitu kira-kira. Oke, nah ini di sisi tadi ya, gangguan-gangguan apa gitu ya. Nah sekarang saya pengen tahu dulu nih ya, satu pemahaman dulu Pak, ketika masa pensiun, dan ini seringkali kita anggap tabu. Tabu lah Pak, urusan apa coba? Betul ya? Dianggap tabu. Betul nggak? Nah sekarang saya pengen dulu, uang itu apa sih sebenarnya? Ayo. Atau persepsi tentang uang itu apa sih? Sarana, oke ya. Ada yang bilang uang itu adalah sarana untuk transaksi. Saya butuh sesuatu, saya punya uang, saya ganti, ya kan ya. Dulu waktu inget nggak, waktu bus pertama kali dibangun, gimana reaksi orang? Gak laku ini, ngapain? Orang ke Jakarta kan melihat pemandangan ya. 3 jam kan dulu naik kereta api zaman dulu ya. Ini cuma setengah jam udah sampai, enaknya apa? Sekarang ngantri Pak. Kenapa coba? Orang mulai sadar waktu itu sama dengan uang. Orang rela membayar sesuatu untuk waktu. Kebayang nggak tuh? Ya. Nah berarti betul untuk transaksi 50.000. Tadi apa? Segala-galanya mana tadi? Nyawa. Nggak apa-apa lah ya. Nyawa. Ada benernya juga. Ya. Kan ada orang bilang begini ya. Pak, kita nggak boleh segala-galanya itu selalu uang. Tapi Pak, uang itu bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya pakai uang. Parkir 2.000, ya kan? Toilet 2.000, apalagi? Nyebrang aja udah prit, nggak enak, nggak ngasih kan ya? Muterin mobil 2.000 dan lain sebagainya. Akhirnya kita harus melihat bahwa ya mungkin juga kadang-kadang kita melihat. Nah problemnya apa? Kita harus bisa melihat uang dari sudut pandang yang benar, gitu ya. Saya ketemu banyak orang begini, Pak, uang tuh jahat loh. Loh, kenapa? Gara-gara uang Pak, keluarga pecah belah, betul nggak? Ada yang gitu loh. Saya bingung juga. Apa? Selingkuh? Bisa macam-macam ya. Bisa gitu ya. Ada tuh. Jadi uang itu katanya jahat, harus dijauhi, jangan uang, gitu kan ya. Lalu saya pikir, nah kalau gini caranya bagaimana orang ini bisa hidup lebih sejahtera kalau uang aja ditakuti. Nah, yuk kita benahi cara pikir kita, Pak. Ya, coba kalau kita lihat mungkin bagi yang Kristen atau Katolik kan ada ya. Uang adalah akar segala kejahatan. Ada dengar? Nggak lengkap Pak ayatnya, baca yang benar. Uang adalah akar segala kejahatan.
Itu yang buat orang salah pengertian. Karena ayat depannya nggak dibaca. Cinta akan uang adalah akar kejahatan. Ada cintanya lah. Kalau orang selalu uang, itulah yang salah, jadi jahat. Tapi uangnya nggak salah. Kalau dipakai untuk bantuin orang, dipakai untuk bantu rumah ibadah, dibantu untuk, ya gitu loh, cara pikirnya diperbaiki dulu. Kita nggak bisa sukses dalam dunia bisnis kalau masalah uang aja salah konsep di kita ini semrawut. Yuk benahi dulu. Nah sekarang saya ingin menguji, ya, seberapa besar kita melihat uang itu sebagai sesuatu yang positif. Silakan Pak Ismail.